Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya lah kita hari ini masih bisa diberi kesehatan dan dibuatnya video ini dalam rangka tugas pertemuan kelima, yaitu materi paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Pada pertemuan kemarin di tanggal 8 Juni ya, kita sudah belajar di sekolah paralegal, yaitu terkait sumber-sumber hukum kepailitan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Juga putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 07 PPU 2 Romawi 2004. Juga putusan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi nomor 001 dan 002 PUU 3 Romawi 2005. Kemudian di dalam materi tersebut kita juga belajar terkait dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang permohonan PKPU dan kepailitan di pengadilan niaga. Apa fungsinya paralegal di dalam pemeriksaan sidang permohonan PKPU dan kepailitan di pengadilan niaga? Jadi saya selaku mahasiswa ya, pelajar di paralegal ini, ada dua jenis paralegal ya, seperti sudah kita bahas sebelumnya, yaitu paralegal yang mandiri dan di bawah avokat. Nah, ada batas-batasan yang bisa dilakukan oleh paralegal ini, yaitu kalau yang mandiri bekerja secara independen, dan kalau yang di bawah avokat tentunya bekerja di bawah pengawasan avokat. Kemudian adalah membantu tugas administratif dan teknis di dalam hukum. Dan yang ketiga, tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Jadi tugas paralegal di sini hanya sebagai membantu dengan tugas administratif dan teknis dalam hukum. Namun perlu juga diketahui dan kita pelajari tahap-tahap persidangan permohonan PKPU dan kepailitan di pengadilan niaga. Ya, siapa saja pihak-pihak yang mengajukan permohonan ke PKPU ya, sesuai pasal 222 ayat 2 bahwa minimal 2 orang ya, debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak mendapatkan melanjutkan pembayaran utang ya. Kemudian kreditor konkuren ya, kreditor separatis maupun kreditor preferen untuk mengajukan ke PKPU terhadap debitor dan memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran. Ini pasal 222 ayat 3 tentang Undang-Undang Pailit. Kemudian juga kita belajar permohonan PKPU, caranya kita ajukan kemana, yaitu pengadilan niaga ya, dan harus ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan avokat yang mempunyai izin praktek. Jadi untuk khusus PKPU dan kepailitan ini tidak bisa dilakukan oleh orang pribadi ya, harus seorang avokat. Kemudian caranya pemohonan PKPU ya, tahap-tahap proses PKPU sementara, tahapan proses PKPU tetap. Kemudian juga kita belajar tentang tujuan sidang PKPU, yaitu untuk memutuskan apakah debitor dapat diberikan PKPU atau tidak ya, dengan cara memberikan kesempatan kepada debitor, para kreditor serta pengurus untuk mempertimbangkan perdamaian. Kemudian dibikinlah rencana perdamaian. Kemudian tetap aja rencana perdamaian yang disetujui tersebut ya, pengadilan niaga akan menetapkan PKPU secara tetap berikut perpanjangan yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara atau rencana perdamaian ditolak ya.
Dan kemudian kalau itu ditolak, pengadilan nega harus menyatakan debitor pilot. Ya. Kemudian kita juga belajar prosedur-prosedur pengajuan permohonan pilot. Kemudian ya juga interval hari-harinya, prosedur pengajuan pilot tersebut kapan harus diputuskan ya. Nah, demikianlah video ini saya buat sebagai tugas pertemuan kelima ya, PKPU tentang PKPU dan kepailitan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.